Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Siti Soliha dari jurusan Sastra Inggris. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kependudukan kepulauan sebelah barat Sumatera. Identifikasi. Di sebelah barat Sumatera ada suatu kelompok kepulauan yang merupakan bagian dari deret-deret di pinggir deret utama kepulauan Indonesia. Kelompok-kelompok kepulauan dari utara ke selatan ialah Simalur, Banyak, Nias, Batu, Mentawai, dan Enggono. Penduduk Kepulauan Simalur dan Banyak telah beragama Islam sebelum orang Belanda mengunjungi Simalur pada tahun 1856. Mulai pada tahun 1912, orang Belanda mendirikan perusahaan kayu di Simalur, dan Simalur menjadi suatu distrik dengan perkampungan Sinabang dengan pusat penduduk dari Nias, yang merupakan kepulauan terbesar dari seluruh deret yang belum terpengaruh oleh baik kebudayaan Hindu maupun Islam. Mereka berlandaskan kepada kebudayaan yang mempunyai suatu kepribadian sendiri dengan seni kebudayaan bangunan yang indah. Di sini saya mengambil dua kebudayaan. Pertama, kebudayaan Nias, dan kedua, kebudayaan Mentawai. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang konsep kebudayaan Nias. Pertama, terdapat penduduk. Kedua, pola menetap. Ketiga, mata pencarian hidup. Keempat, sistem kekerabatan. Kelima, sistem kemasyarakatan. Keenam, agama dan religi. Ketujuh, permasalahan pembangunan dan modernisasi. Penduduk dari orang Nias secara lahir mempunyai warna kulit yang lebih kuning daripada orang Indonesia lainnya yang belum kita ketahui. Jumlah penduduk Nias pada tahun 1914 adalah 135.000 jiwa, sedangkan angka terakhir pada tahun 1967 menunjukkan bahwa penduduk sudah berkembang menjadi hampir 2,5 lipat di sekitar 350.000 jiwa. Bahasa Nias juga termasuk rumpun bahasa Melayu dan Polynesia, akan tetapi berbeda dengan bahasa Nusantara lainnya. Vokalis yang tidak mengenal konsonan atau akhir kata, kecuali bahasa Nias mempunyai huruf bunyi tunggal atau vokal, yaitu O, seperti pepet. Bahasa Nias mempunyai dua macam logat, yaitu logat Nias Utara dan logat Nias Selatan atau Telo. Pola menetap. Orang Nias mendiami Kabupaten Nias yang terdiri dari pulau besar utama dan beberapa pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya seperti Hinako, Lapau, Pulau Batu, dan lain-lain. Banua-banua atau desa-desa Nias di pedalaman sukar dihampiri karena desa-desa
tersebut untuk pertahanan dalam masa lampau selalu didirikan di puncak-puncak dan di bukit-bukit. Satu benua terdiri dari beberapa kampung dan dari 20 sampai 200 rumah-rumah. Bentuk denah desa Nias, terutama di bagian tengah dan selatan, berbentuk seperti huruf U. Di Nias bagian utara, timur, dan barat berbentuk denah desa tidak menunjukkan huruf U, tetapi dua garis paralel. Bentuk rumah Oma di Nias ada dua macam, yaitu rumah adat Omo Hada dan rumah biasa Omo Pesisir. Mata pencarian hidup orang Nias, kecuali yang tinggal di daerah pantai, ada pada umumnya bercocok tanam, sedangkan di daerah pantai mereka umumnya berkebun kelapa. Ada bercocok tanam di ladang, tetapi ada juga bercocok tanam di sawah. Mata pencarian tambahan orang Nias adalah berburu, menangkap ikan di sungai, dan pertukangan. Sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan orang Nias yang terkecil adalah Sangabato, yaitu keluarga Bati, tetapi keluarga yang terpenting adalah Sangabato Banua, yaitu keluarga Bati ditambah keluarga Bati putra-putranya yang tinggal serumah, sehingga berupa suatu rumah tangga dan suatu kesatuan ekonomis. Adat perkawinan di Nias terdiri dari beberapa unsur. Tahap pertama adalah meminang, yang terdiri dari upacara mebola, yaitu upacara mengantar emas, pertunangan sebanyak 3 pao emas muda kepada kerabat si gadis. Tahap kedua adalah penentuan hari pernikahan yang dilakukan setelah biaya pernikahan sudah cukup terkumpul. Tahap ketiga yaitu upacara pernikahan yang disebut Pangowalu. Pada pesta ini disembelih banyak sekali babi untuk disajikan kepada para tamu, sekaligus dengan maksud memamerkan kekayaan. Setelah selesai pesta mempelai, perempuan dibawa pulang oleh suaminya. Sistem kemasyarakatan pada masa sebelum kedatangan orang Belanda pada tahun 1669, orang Nias terpecah-pecah menjadi beberapa kesatuan setempat yang otonom yang disebut ori atau negeri. Tiap ori merupakan gabungan dari beberapa banua atau desa, dan setiap banua dihuni oleh bagian-bagian dari beberapa mado. Tiap ori dikepalai oleh seorang tuhonori atau kepala ori, dan setiap banua oleh seorang salawa atau kepala desa. Pada zaman Belanda, semua ori
di seluruh Nias dan pulau-pulau sekitarnya dipersatukan menjadi Efteling Nias. Agama dan religi. Berkat kegiatan para penyiar Kristen, maka sebagian besar dari orang Nias kini beragama Kristen Protestan. Agama lain juga mempunyai umat di sana adalah Islam, Katolik, Buddha, dan Pelebegu atau penyembah ruh. Jumlah pemeluk adalah sebagai berikut: Kristen Protestan 295.224 jiwa, Islam 30.163 jiwa, Katolik 24.485 jiwa, Buddha 228 jiwa, dan Pelebegu 2.658 jiwa. Penganut Islam sebagian besar adalah orang Nias keturunan Minangkabau, Aceh, dan Bugis. Sedangkan umat Buddha adalah orang Nias keturunan Cina dan Cina asing. Masalah pembangunan dan modernisasi. Sebagai suatu masyarakat yang letaknya agak terpencil dari kehidupan nasional dan negara Indonesia, maka proses modernisasi dan pembangunan di Nias sering terlambat. Orang Nias sudah mengenal sistem pendidikan sekolah sejak tahun 1865 dengan didirikannya sekolah pertama oleh Denninger, seorang pendeta RMG yang pertama datang di Nias. Pada masa kini, selain politeknik, di sana juga sudah ada rumah sakit modern yang diusahakan oleh RMG dan BNKP atau Banua Niha Kariso Protestan, dan juga massa media orang-orang Nias sudah mempunyai surat kabar setempat sejak 1914. Kebudayaan Mentawai. Jumlah penduduk pada tahun 1796, sekitar tahun itu penduduk seluruh kepulauan Mentawai diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Perkiraan itu mungkin terlampau rendah karena dalam pertengahan abad 19 ada buku yang melaporkan suatu jumlah yang melebihi 11.000 orang. Sensus penduduk Indonesia yang diadakan pada tahun 1930 mencatat lebih dari 18.000 orang. Pola perkampungan. Semua keempat pulau Mentawai masih tertutup padat dengan hutan rimba tropik dan masih banyak di antaranya masih bersifat rimba primer yang belum pernah atau sudah lama tak ditebang manusia. Desa-desa biasanya terletak di muara suatu sungai, tetapi selalu hampir 5 km dari pantai dan tidak pernah tepat di muaranya. Dulu desa-desa disebut langgai, tetapi sekarang lebih lazim dipakai sebutan kampung. Penduduk rata-rata dari desa Mentawai adalah di antara 150 sampai 200 orang. Mata pencarian hidup. Salah satu mata pencarian hidup orang Mentawai adalah berkebun. Untuk hal itu, laki-laki membuka sebidang tanah di dalam hutan dengan cara memotong belukar dan menebang pohon-pohon yang kecil dan setengah besar. Abu yang hasil pembakaran pohon tadi akan menjadikan pupuk untuk berkebun yang sudah siap ditanami. Aktivitas bercocok tanam di kebun selanjutnya menanam dan menyirami panen, dan sebagian dominasi oleh kaum perempuan. Tanaman pokok mereka adalah kedelai dan ubi jalar. Sedangkan tanaman penting adalah padi, pisang, pepaya, tebu, sayur mayur, bumbu-bumbu, dan ramuan-ramuan.
Di samping tanaman-tanaman penting tersebut, seseorang sering masih memiliki pohon-pohon berumur panjang, misalnya pohon sukun, pohon durian, pohon aren, dan pohon kelapa. Masa panen untuk beraneka macam tumbuhan di kebun tertentu berbeda-beda waktunya. Kelapa dan pisang sering dijual kepada tengkulak-tengkulak Cina atau orang Padang yang mendatang dengan perahu-perahu pada musim tertentu. Sistem kemasyarakatan, kesatuan sosial yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat orang Mentawai adalah keluarga bati. Dalam kesatuan-kesatuan serupa itu ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Si laki-laki biasanya asal dari suatu kerabat tertentu yang mempunyai pusatnya pada salah satu umat dalam desa, sedangkan si wanita asal dari suatu kerabat lain yang mempunyai pusatnya pada umat lain dalam desa itu juga. Sehingga ia sudah bisa mengumpulkan cukup banyak uang, ia akan meresmikan perkawinannya dengan upacara yang cukup luas dan meriah. Religi orang Mentawai ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, dan ada pula yang beragama Islam. Menurut angka-angka dari Piamian Kristen Protestan, maka dari Sipora dan Pagai 55% adalah Kristen, 35% adalah Katolik, dan 11% adalah orang Muslimin. Walaupun di sebagian besar dari kepulauan Mentawai itu sama sekali tidak ada lagi orang yang secara resmi menganut religi pribumi, namun dalam desa-desa di mana kesatuan sosial umat itu masih aktif seperti di Siberut, beberapa konsep unsur upacara yang asal dari religi lama masih dan dipelihara terus. Satu contoh adat yang mengubur jenazah dalam peti yang berbentuk perahu. Dalam konsepsi lama, roh dari orang yang meninggal pergi ke dunia laut.